Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya ya. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita analisis real 2 di bab 43 ini, bab terakhir di bab 4. Setelah ini kita akan ke bab 5. UTS. UTS-nya mungkin sebelum bab 5 saja ya, biar materinya nggak terlalu banyak. Di bab 43 ini kita akan membahas tentang perluasan konsep limit. Yang diperluas di sini adalah tidak asing bagi kalian. Ini sama seperti yang ada di kalkulus. Yang diperluas itu ada 3, yaitu limit bagian, limit kanan, limit kiri, kemudian limit tak hingga, dan limit di tak hingga. Itu yang kita pelajari. Mungkin urutannya limit bagian dulu kan. Di subbab 43 ini didahului dengan definisi. Oke, definisi yang pertama adalah definisi tentang limit kiri, limit kanan. Jika C adalah suatu bilangan real, ini saya mulai dari atas dulu ya, diketahui F itu adalah suatu fungsi yang domainnya adalah A adalah subset dari R. Nah, ini seperti biasanya. Ini dan harus dikatakan, kalau nggak dikatakan nanti nggak bisa ngomong tentang ini. Jika C adalah suatu bilangan real dan dia adalah suatu titik klaster dari ini, oke, jadi C adalah titik klaster dari A iris ini, atau bisa kita tulis X adalah unsur di A dan X-nya lebih besar dari C. Jadi dia adalah titik klaster dari himpunan ini. Perhatikan ya, di sini C bukan unsur dari himpunan ini, tetapi dia titik klaster dari himpunan itu. Ini bisa dilihat di sini, bahwa X itu lebih besar dari C. C-nya berarti tidak merupakan unsur dari himpunan yang baru saja kita bangun ini. Maka kita katakan suatu bilangan real L, suatu bilangan L adalah limit kanan F di C, dan kita tulis ini notasinya bukan notasi yang baru, dulu di kalkulus notasinya juga seperti itu, jadi nggak perlu menambah daftar formula atau notasi yang perlu dihafal. Atau biasanya untuk lebih singkatnya X-nya dibuang. Nanti kalau X-nya dibuang seperti ini, maknanya sebenarnya adalah limit Fx di C plus begini ya, di C dari kanan begini. Kita katakan nilai limit kanannya adalah L jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta, sedemikian sehingga untuk setiap X di A, dan ini berlaku ini. Jadi perbedaan dengan yang di definisi limit kemarin, tidak ada karena tidak ada kirinya, hanya ada di sini saja. Yaitu X dikurangi C kurang dari delta, tidak ada tanda mutlaknya. Di sini mensyaratkan X harus lebih besar dari C, ya. X harus lebih besar dari C. Dan si C itu adalah titik klaster dari ini. Oke, kenapa sih kita ngomong titik klaster terus kalau kita berbicara mengenai limit ya? C itu kenapa harus titik klaster kalau kita mau mencari limit F di C? Kalau yang kemarin ya, misalkan gini, ini saya punya suatu himpunan, potongan himpunan, ke sana terus itu masih ada, ke sana masih ada, dia berupa interval seperti ini. Kalau di sini itu himpunan A maksudnya. Di sini adalah C. Kalau C itu ada di dalam, kalau C itu merupakan suatu unsur dari interval begini ya, suatu interval, entah ini seberapa kecil intervalnya, maka kita bisa melihat atau bisa kita dapati kanan kirinya C itu ada bilangannya. Di sisi lain, C yang memiliki sifat seperti itu kan berarti C adalah titik klaster. Kalau C itu bukan titik klaster dari A, ya, kalau C itu bukan titik klaster dari A, maka C itu pasti titik terasing ya. Boleh jadi A itu ini potongan dari intervalnya yang A, mungkin A itu berupa gabungan dari beberapa interval gitu ya. Adalah seperti ini, saya hapus dulu yang di sini. C itu yang di sini dia nggak punya tetangga kanan kiri.
Pasti C itu adalah titik yang seperti itu. Kalau C itu ada di dalam suatu interval, jadi kanan kirinya C itu ada, berarti untuk setiap delta positif terdapat suatu X tidak di C, X di A, sedemikian sehingga X di lingkungannya C dan X tidak sama dengan C. Loh, itu kan maknanya C adalah titik klaster dan dia punya kanan kirinya C gitu. Nah, sedangkan kalau C itu kalau C adalah unsur dari A dan C bukan titik klaster dari A, kondisinya pasti seperti ini. C merupakan suatu titik terasing. Kalau titik terasing begitu nggak terlalu bermanfaat kita membahas limitnya di C. Kenapa? Karena ya untuk setiap epsilon positif terdapat delta bla 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 dan sebagainya ya. Waktu deltanya kita kecilkan segini, ya kita nggak menemukan apa-apa. Yang ada di sini adalah C dan mungkin yang bisa dieksekusi adalah FC. Padahal FC itu nggak harus terdefinisi. Intinya seperti itu. Jadi kenapa kok harus di A? Karena memang A itu domain dari F. Kalau si X itu misalkan atau si C itu bukan merupakan unsur dari bukan C ya. Kalau si X itu bukan merupakan unsur dari A, maka Fx-nya tidak terdefinisi. Seperti itu. Itu salah satu alasan kenapa dia itu nanti di beberapa bagian juga dia titik klaster dan unsur di A gitu ya. Nah, tapi kalau membahas kekontinuan ini masih belum kekontinuan. Oke, saya hapus semuanya biar cerah. Tidak ada yang berbeda dari kalkulus. Begitu juga limit kiri, notasinya tetap sama, pakai min itu yang dipangkatkan. Dan dia definisinya adalah seperti ini. C dikurangi X, artinya kalau C dikurangi X positif, C-nya lebih besar dari X. Artinya XX yang ada di kirinya C. Ini C-nya. Itu kita bisa memperoleh limit kirinya. Atau ada gambaran apa? Ada applet apa enggak ya yang saya buat itu. Kalau analisis real kan jarang bisa divisualkan ya, jadi kadang saya juga enggak rajin juga membuat visualisasinya. Ini limit parsial tapi oh iya maaf benar. Contohnya adalah seperti ini. Mudah-mudahan screen saya terlihat ya. Untuk menentukan limit kanan dari F di 1 ya, limit kanan, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai-nilai yang ada di kanannya 1. Ya, jadi untuk setiap delta positif itu yang berlaku cukup yang di sebelah kanannya 1 ini saja. Bahwa jika X berwarna biru, Fx berwarna orange itu ya di bagian kanannya 1 saja. Ya, taruh sini dulu. Nah, di sini. Sedangkan untuk yang limit kiri yang kita perhatikan ya di kirinya 1 di sini saja. Kalau yang kemarin enggak limit kanan limit kiri ya hanya limit saja, kita perhatikan dua-duanya, kanannya 1 kirinya 1. Kurang lebih seperti itu perbedaannya, enggak terlalu perbedaan yang besar ya. Oke. Itu adalah limit kiri, limit kanan dan definisinya. Definisinya yang perlu diperhatikan ya dari sini sampai sini. Oke. Selanjutnya ada lagi. Teorema sebelum ke sini tadi. Kita katakan mungkin catatan dari yang di sini tadi ya. Seperti yang di buku di situ ada remarknya, ada catatannya. Limit kanan dan limit kiri dipandang sebagai limit bagian dari F di C. Jadi kalau nanti ada yang ngomong limit bagian, maksudnya itu limit kanan atau limit kiri gitu ya. Mungkin saja nanti akan terjadi kita punya suatu fungsi yang nilai limit bagian di C itu tidak ada atau salah satunya enggak ada. Jadi limit kanannya ada tapi limit kirinya enggak ada, limit kirinya enggak ada, limit kanannya enggak ada juga. Atau salah satunya ada, salah satunya enggak ada, atau dua-duanya ada, dua-duanya enggak ada gitu.
Dan kalaupun ada, nggak harus sama. Oke. Dan jika A itu adalah suatu interval, misalkan saya punya interval A, C itu adalah di sini, ini adalah suatu interval, A, C-nya ada di sini, C itu ada di kanan atau di kiri, atau mau di kiri dulu, Jadi C itu ujung interval dari A yang kiri. Maka di sini fx itu punya nilai limit di C, limit saja ya, nggak ada kanan, nggak ada kiri. Dulu waktu kita membahas tentang nilai limit, apakah limit f di C itu ada? Kalau menggunakan konsep yang kemarin, yang ini, maka di kirinya C nggak berlaku. Mau ngomong apa tentang kirinya C? Wong F itu adalah suatu fungsi yang domainnya A, padahal A itu batas kirinya adalah C. Gitu. Jadi nggak ada suatu bilangan di kirinya C yang merupakan unsur di A atau domain dari F. Seperti itu. Jadi bagaimana dulu kita mendefinisikan suatu fungsi itu kontinu di suatu interval yang tertutup, yaitu jika dia memenuhi definisi limit, bukan kontinu ya, limitnya ada. Oke, saya ulangi lagi, mungkin kalian bingung yang saya revisi kata-kata saya yang mana. Jadi untuk menunjukkan bahwa limit dari f di C, dari limit f di A ini ada, jadi semua titik di A gitu ya, limitnya di mana saja itu ada, itu ya kita menggunakan definisi limit yang kemarin yang pakai mutlak begini. Terus bagaimana kondisinya dia di interval ujung, kan tidak memungkinkan. Nah, kalau kita mau menunjukkan nilai limitnya ada di ujung intervalnya, maka kalau C-nya di kiri kita menggunakan limit kanan. Kalau C-nya di kanan begini kita menggunakan limit kiri. Limit kirinya ada enggak? Gitu. Kalau C-nya ada di kiri gini kita pakai limit kanan. Limit kanannya ada enggak limit kanan F di C, seperti itu. Itu aturannya adalah begitu. Jadi meskipun di interval tertutup kita bisa menentukan apakah suatu fungsi itu punya nilai limit di domainnya. Kalau intervalnya tidak tertutup ya sudah gampang ya, kita bisa selalu menggunakan ini. Oke, itu mungkin catatan yang perlu saya jelaskan terkait 431, terkait definisi. Selanjutnya adalah teorema. Misal A adalah subset dari F, subset dari R maksud saya, F itu adalah suatu fungsi domainnya A, C suatu titik klaster dari A iris C sampai tak hingga. Nah, mohon dipahami kalau seperti ini, A iris C sampai tak hingga berarti bilangan-bilangan di kanannya C, berarti kita mau membangun limit kanan. Jadi C-nya di sini, A iris C tak hingga itu berarti ya di sana sampai batasnya A. Kalau batasnya A itu cuma segini ya berarti ya segini. Yang ini tidak termasuk. Makanya di sini irisan. Ya di A, ya di interval ini. Berarti irisannya seperti ini. Kenapa harus ada di A? Karena nggak ada di A nggak ada fx-nya. Ya. Kenapa kok harus di C, tak hingga ini? Karena kalau tidak di interval itu berarti boleh jadi dia ada di kirinya C. Padahal kita mau membangun limit kanan, intinya seperti itu. Makanya operasinya dan di kanan dan di A dan di C tak hingga. Pernyataan berikut ini ekuivalen, saya hapus dulu. Jika limit kanan dari f di C adalah L, maka untuk setiap xn yang konvergen ke C berlaku fxn konvergen ke L. Jadi jikanya nanti ada dua ya. Jika ini terjadi, maka jika ini konvergen ke sini, maka fxn konvergen ke L. Pembuktiannya mungkin tidak perlu saya tunjukkan ya, karena di pertemuan yang kemarin itu malah dibuktikan untuk yang lebih umum, tidak hanya limit kanan, tetapi untuk semuanya. Nah, nanti ini tadi saya baru ingat kalau belum saya upload, ternyata videonya baru saya upload, nanti dilihat lagi ya. Saya membuktikan teorema yang mirip dengan ini tetapi tidak limit bagian. Kemarin gimana cara membuktikannya? Biar menghemat waktu juga. Dan yang kemarin malah lebih umum. Harusnya kalau yang kemarin paham, yang ini juga paham. Oke, intinya
Seperti itu. Terus kemudian adalah 432, 433. 433 di sini ada teorema yang tidak asing juga menurut saya untuk kalian. Karena ini ada di kalkulus suatu fungsi ini sebagaimana biasanya gini. Dan plus C itu adalah suatu titik klaster dari himpunan ini dan itu. Nah, ini terlalu panjang ya. Kalau A titik klaster dari A iris C tak hingga, dan dia juga titik klaster dari A iris C ini ya. Itu ya cukup saja kita bilang C itu titik klaster dari A gitu ya. Karena di kanannya C, di kirinya ini kebalik. Di kanannya C dan di kirinya C, sama-sama dia titik klaster. Berarti dia titik klaster dari A seperti itu. Jika C adalah titik klaster dari A, kenapa dipisah? Karena kita mau buat dua hal ini. Jadi yang ini dipakai ke sini, yang ini dipakai ke situ, itu maksudnya. Delete biar cerah. Maka kita katakan limit f di C adalah L jika limit kirinya L, limit kanannya juga L. Jadi limit kanan sama dengan limit kiri. Itu teorema 433, dia ngomongnya seperti itu. Buktinya nggak bisa dibuktikan ya, kan ya seperti itu aja. Kita sudah mendefinisikan, kita sudah membuktikan teorema-teorema tentang fungsi f yang limitnya di C adalah L. Dan kalau kita punya dia limitnya f di C itu limitnya adalah L, maka pasti limit kanan sama dengan limit kiri. Kenapa kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri? Maka kita bisa membuat barisan yang kemarin kanan kiri kemarin ya, di mana yang kiri ini xn-nya konvergen ke C, xn-nya yang kanan juga konvergen ke C, tetapi fxn-nya yang kanan ini konvergen ke ya limit kanan, yang fxn-nya yang kiri ini konvergen ke limit kiri. Nah, coba nanti diangan-angan kalau bingung. Ya sebaiknya tidak bingung ya. Sebaliknya jika limit kanan sama dengan limit kiri, artinya kan memenuhi teorema bahwa jika xn konvergen ke C, ya nggak dari kanan nggak dari kiri, maka si fx konvergen ke L, fxn konvergen ke L. Tuh dari yang kemarin kita pelajari itu artinya limit dari f di C adalah L. Oke, contoh yang pertama ini yang paling sering dipakai itu di mana-mana adalah fungsi signum. Jadi fungsi SGN ini dia bernilai 1 jika X-nya positif, bernilai 0 jika X-nya 0, dan bernilai 1 jika X-nya negatif. SGN signum dari mungkin bahasa Inggris sign ya. Sign itu artinya tanda. Tanda dari bilangan. Tanda itu kan ada 3, 0, positif, dan negatif. Makanya yang positif dikasih tanda 1, yang positif 1, negatif min 1, yang 0 ya 0. Gambarnya adalah seperti ini grafiknya. Kalau kita perhatikan apakah ada limit f di 0? Tidak ada, sudah kita buktikan. Bagaimana dengan limit kanannya? Limit kanannya adalah 1, limit kirinya adalah min 1. Buktinya gimana? Ya, coba nanti kalian buktikan ya. Clue-nya adalah setiap barisan yang konvergen ke 0 dari kanan itu pasti fxn-nya, kalau barisannya tadi xn ya, pasti fxn-nya konvergen ke 1. Kenapa? Karena kalau xn itu ada di kanannya 0 kan positif semua. Kalau positif semua kan fxn-nya kan 1. Jadi barisannya isinya 1 semuanya begini. Pasti konvergen ke 1. Makin lama makin menuju ke 1. Begitu juga dengan untuk yang kiri. Yang kiri dia konvergen ke min 1. Saya kira dia
tidak susah kita membuktikannya itu. Terus yang kedua adalah E pangkat seper X. Ini bayanginnya gimana? Nggak usah dibayangin, sudah digambarkan di sini ya. Ini adalah gambarnya. Kalau kita lihat dia adalah suatu fungsi yang punya limit yang tidak punya limit kanan di 0, di C sama dengan 0, tidak punya limit kanan karena semakin dekat dengan 0 dari kanan dia menuju ke tak hingga. Sedangkan limit kirinya ada yaitu 0. Sedangkan contoh yang ketiga si HX ini 1 per E pangkat seper X ditambah 1, dia punya limit kanan, punya limit kiri tapi enggak sama ya. Punya limit kanan yaitu 0, punya limit kiri yaitu 1. Jadi dia tidak punya nilai limit di 0 tetapi punya limit kanan dan punya nilai limit kiri. Oke. Enteng ya materinya untuk sekarang. Mana ini kok nggak bisa di kontrol adel. Oh ya, sudah. Selanjutnya adalah tadi kan ada 3 ya yang akan kita bahas, limit bagian yaitu limit kanan, limit kiri, limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ini adalah bagian kedua berarti. Limit tak hingga lagi-lagi tidak berbeda dari kalkulus dulu. Itu maknanya adalah gambarannya adalah seperti ini. Jadi limit X mendekati 0 dari Fx di sini adalah tak hingga. Sedangkan limit kanannya X mendekati 0 ini adalah tak hingga, limit kirinya X mendekati 0 adalah min tak hingga untuk contoh yang G ini. Oke, sekarang kita ke definisi. Misal A ini, F suatu fungsi, C bilangan real, suatu titik klaster dari A, C-nya yang titik klaster dari A. Kita katakan F menuju tak hingga, untuk X-nya menuju ke C, jadi kita tulis begini, limit X mendekati C dari Fx sama dengan tak hingga, jika untuk setiap alfa bilangan real, terdapat delta sedemikian sehingga untuk setiap X di A, X dikurangi C itu kurang dari delta, maka Fx lebih besar dari A. Gambarannya seperti ini ya. Kita katakan di sini limit X mendekati 0 dari Fx adalah tak hingga. Jika untuk setiap alfa, misalkan saya punya alfanya 3. 3 itu di sini. Kok warnanya begitu? Saya punya alfanya 3. Maka bisa kita temukan suatu delta. Deltanya di sini kebetulan misalkan adalah 0,2 ya. 0,2 itu segini. Dari sini sampai situ. Sedemikian sehingga semua Fx-nya ini, semua Fx untuk X-nya dari sini sampai situ itu nilainya semuanya di atasnya alfa. Ya, abang alfa cuma segini aja kok, alfanya cuma 3. Sedangkan semua Fx itu kan di sini nggak bisa saya geser ke atas ya, ini gambar ini bukan applet. Jadi ini semua yang di sana itu pasti lebih besar dari alfa. Bagaimana kalau alfa saya tinggikan? Alfa tidak sama dengan 3 tetapi alfa sama dengan 500 juta. Ya kecilkan lagi delta, maka semua Fx-nya pasti lebih besar daripada si alfa tadi. Di sini alfanya tidak harus positif, alfanya pokoknya bilangan real. Kalau begitu alfanya min 5 boleh? Boleh. Alfa sama dengan min 5, maka deltanya mau segini aja sudah cukup. Atau deltanya selebar ini juga sudah cukup. Kenapa? Karena semua Fx sudah positif. Padahal delta tadi min 5. Ya pasti lebih besar dari delta. Alfa tadi min 5 dan pasti lebih besar dari si alfa. Jadi biasanya untuk limit tak hingga itu kita pakainya alfa yang besar. Alfa yang besar itu berarti positif dan besar. Kalau limit menuju ke min tak hingga biasanya kita mengujinya menggunakan alfa yang kecil. Alfa yang kecil itu maksudnya ya bukan yang menuju ke 0 tetapi yang menuju ke min tak hingga. Alfanya sangat kecil sekali, sangat kecil atau sangat besar negatifnya gitu ya. Nah, biasanya kita pakai seperti itu. Itu gambarannya.
Kayaknya tadi saya lihat di situs kok nggak ada simulasinya, jadi nggak usah saya tunjukkan. Dan sebaliknya seperti yang saya singgung tadi, jika dia menuju ke min tak hingga, di sini notasinya dibedakan biar nggak dikira alfa yang di sini itu nanti akan sama yang di bawah, makanya yang bawah dikasih beta. Terdapat beta sedemikian sehingga untuk setiap X di A, di mana ini X ada di lingkungannya C dengan jarak delta, berlaku Fx kurang dari B. Gambarannya seperti itu tadi ya. Jadi betanya di bawah, dia nilainya Fx-nya selalu lebih kecil daripada si beta tadi. Tentu saja gambarannya nggak seperti ini, mungkin seperti ini ya, ditambah lagi satu yang begini. Nah, jadi mau betanya serendah ini selalu ada ini lingkungan saya kecil sekali, lingkungan dari 0 berjarak delta, sedemikian sehingga Fx-nya itu ini kok nggak bisa bro. Oke. Demikian sehingga ini kalau didekatkan ke sini, pokoknya ini dekat. Saya pakai panah ke kiri nggak bisa ya. Nah, sedemikian sehingga nilainya kalau kita teruskan ini mungkin ya, jelek gambarnya. Ini kalau kita teruskan mungkin arahnya ke sana terus. Nah, dan lebih besar lebih kecil daripada si beta ini. Oke. Jelek ya, delete aja lah. Itu limit tak hingga. Contohnya, oh ya perlu saya sampaikan ya bahwa notasi tak hingga, notasi min tak hingga itu tidak merepresentasikan bilangan real. Kalau saya bilang X menuju tak hingga begini bukan berarti X dekat dengan tak hingga, karena kita nggak bisa mendefinisikan tak hingga itu berapa. X menuju tak hingga itu bayangannya ya X membesar, pokoknya X-nya sangat besar sekali. Kalau X menuju ke C tadi kan X-nya dekat dengan C. Nanti jangan dikira X menuju tak hingga gitu, X dekat dengan tak hingga. Nanti kalau dekat bisa dari kanannya, bisa dari kirinya. X mendekati tak hingga dari kanan, waduh berarti X-nya lebih tak hingga lagi. Dan memang tak hingga ini adalah notasi saja ya, dia bukan unsur dari bilangan real. Kalau zaman dulu mungkin orang belum se-scientific ini, matematika belum ditemukan secara eksplisit oleh manusia, kita menyebutnya tak hingga itu banyak gitu ya. Berapa? Banyak gitu. Ya, dan ini lebih saintifik ya, kita nggak usah ngomong banyak. Kita ngomongnya tak hingga gitu. Terus contoh yang ini, saya hapus dulu. Limit X mendekati 0 dari 1/x kuadrat adalah tak hingga jika diberikan. Ini kan tak hingga, wes kita ikuti saja wes. Kalau yang menuju ke tak hingga kita pakai alfa. Kalau yang menuju ke min tak hingga kita pakai beta, karena masih belajar biar ingat, biar nggak rancu. Misalkan kita diberikan ada ya, untuk setiap alfa positif kita ambil kan selalu terdapat delta, karena sudah diberikan soalnya maka kita harus berkewajiban untuk mencari delta. Maka kita pilih deltanya adalah delta A. Ini sebenarnya delta alfa ya. Delta yang tergantung pada nilai alfa. Misalkan kita pilih adalah 1/akar alfa. Kita pilih segini. Apakah boleh? Boleh karena alfanya positif. Terus kemudian di akar dia positif, sesuatu yang positif dia positif, oh berarti deltanya positif, sudah memenuhi yang diminta oleh definisi. Sehingga jika 0 kurang dari X dikurangi 0, kurang dari si delta tadi, maka kita peroleh, ini kan X kurang dari delta ya, ini kan jadinya X kurang dari delta. X mutlak kurang dari delta begini. Maka kita peroleh si X kuadrat itu, kalau X-nya kurang dari delta, X kuadrat kurang dari, ini kalau A kurang dari B, maka
A kuadrat kurang dari B kuadrat asalkan AB positif. Ya, asalkan AB positif. Ini di bab 1, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Dan akar A kurang dari akar B ini juga di bab 1, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Ini malah jika dan hanya jika berlakunya. Maka si X kuadrat tadi yaitu mutlak X yang saya kuadratkan. Ini kan sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat itu pasti kurang dari 1/4 akar alfa yang dikuadratkan. Ya, sama dengan 1/4 alfa. Atau kalau kita peroleh X kuadrat itu kurang dari 1/4 alfa, maka di sini kita peroleh si alfa kurang dari 1/4 X kuadrat untuk setiap alfa positif. Jadi untuk setiap alfa positif ternyata ada delta yang memenuhi bahwa fx-nya itu selalu lebih besar daripada si alfa. Oh, sudah memenuhi yang ini. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini 1/x, untuk x-nya tidak sama dengan 0, kita akan menentukan nilai limitnya. Si G itu yang dimaksud adalah yang ini ya. Dia limit kirinya untuk 0 ya, C-nya 0. Limit kirinya adalah min tak hingga, limit kanannya adalah tak hingga. Apakah perlu dijelaskan? Limit kanan tadi sudah dapat, limit tak hingga sudah dapat. Coba sendiri ya membuktikan ya. Terlepas di buku ada jawabannya apa tidak, karena ini contoh biasanya dijelaskan. Jadi untuk setiap alfa positif pilih delta, terus ininya mainkan. Ininya jangan pakai mutlak. Kalau mau membuat limit kanan, ya. Kalau mau membuat limit kiri juga jangan ada mutlak, tapi perhatikan posisi dari si X. X dikurangi 0 atau 0 dikurangi X. Oke lah ya, setengah PR tapi nggak dikumpulkan. Teorema, misal itu seperti biasanya, F adalah itu ke situ, C-nya adalah seperti tadi, Fx kurang dari Gx untuk setiap X. Maka kita peroleh nih, limit F di C tak hingga, maka limit G di C juga tak hingga. Lah kok bisa gitu? Ya karena si F-nya tadi, si Fx itu selalu untuk setiap X di domainnya, dia selalu kurang dari Gx. Lah kalau di suatu titik tertentu, si F ini menuju ke tak hingga, ya si G pasti menuju ke tak hingga. Kenapa? Karena G-nya lebih besar dari F. Itu secara intuisi seperti itu ya. Secara intuisi seperti itu. Secara bukti ya menggunakan definisi tadi. Ya. Oke, secara intuisi aja lah, nggak usah repot-repot. Sedangkan yang B ini kita membuktikan dari A. Pembuktiannya mirip, kita pakai yang dari A. Oke lah, ya enggak apa-apa. Saya ada berapa sih? Kalau ada banyak nggak usah dibuktikan. Nanti apa definisi terus contoh limit tak hingga. Oke lah, enggak apa-apa wes. Kita peroleh ini dulu dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Misalkan limit X mendekati C dari si Fx itu adalah tak hingga. Terus kemudian untuk setiap alfa bilangan real, maka sudah ada jaminan terdapat, kita nggak perlu repot-repot mencari, terdapat delta alfa gitu ya, dan dia positif sedemikian sehingga jika X kurangi C kurang dari delta, maka kita peroleh si Fx tadi pasti lebih besar daripada si A. Ini gara-gara dia limitnya tak hingga. Terus kalau kita peroleh seperti ini,
Padahal fakta yang kedua, ini fakta pertama. Fakta kedua, fx selalu tidak lebih besar daripada gx untuk setiap x. Tentu saja maksudnya setiap x di domainnya ya, setiap x di A. Untuk setiap x di A. Ini tadi gx itu adalah suatu fungsi yang juga, ini harusnya 2 ya, fg gitu ya. F-nya itu dari A ke R, G-nya dari A ke R, mungkin harusnya seperti itu. Fakta yang kedua, fx itu kurang dari gx untuk setiap x di A. Terus kemudian dan x tidak sama dengan c, karena tidak dibilang. Kenapa kok begini? Ada ininya Pak, karena tidak dibilang dia itu di C terdefinisi apa enggak, itu enggak perlu ya. Jadi belum tentu terdefinisi. Selain itu yang menguatkan kita untuk menuliskan fx dikurangi gx itu selalu terjadi untuk x-nya di A dan x tidak sama dengan C, ya gara-gara di sini juga. Ya, di sini di keterangan seperti itu. Oke. Yang jelas fx kurang dari gx di domainnya. Nah, mau di domainnya si fg ya, mau dia termasuk c apa enggak, di sini enggak masalah. Oke. Maka karena dia seperti itu, kita tulis ulang yang di atas ini, kita nanti kasih panah ya, x dikurangi c kurang dari delta mengakibatkan fx, tadi kan mengakibatkan fx lebih besar daripada delta, padahal si fx itu kurang dari gx, seperti ini. Jadi yang atas ini saya tulis ulang, saya taruh di bawah jadinya seperti ini. Nah, biar menuju yang diminta, yaitu ini ya, yang ini saya hapuskan boleh, yang ini dari saya hapuskan boleh, halal ya. Jadi dia moro-moro lebih besar daripada alfa itu karena dia lebih besar dari F dan F lebih besar dari alfa. Jadi kalau kita baca ulang, untuk setiap alfa bilangan real terdapat delta positif sedemikian sehingga ini terjadi. Oh, itu adalah definisi dari limit G di C adalah tak hingga. Sehingga bisa kita ini. Untuk yang minta hingga sama wes, kalau usah saya tunjukkan. 438 definisi. Misal ini. Oke, kita katakan F menuju ke tak hingga atau menuju ke minta hingga. Kita bahas dulu yang ini, ininya dibuang dulu biar enggak bingung. Kita katakan F menuju ke tak hingga saat X menuju ke C dari kanan. Kita tulis limit f x di C dari kanan adalah tak hingga. Jadi ini gabungan limit bagian dengan limit tak hingga tadi ya. Jadi ada berapa peluang ya? Ada berapa cara? Nah, kalau di kombinatorik ada berapa cara berarti? Limit ya nanti hitung sendiri wes, nggak usah saya tunjukkan. Jika untuk setiap alfa bilangan real terdapat delta sedemikian sehingga untuk setiap ini adalah khasnya limit kanan, sedangkan ini adalah khasnya limit menuju ke tak hingga. Nah, jadi bisa digabungkan ya. Nanti analog dengan itu limit x mendekati C dari kiri dari si fx adalah tak hingga. Nah, berarti ada 2, 1, 2. Ada lagi limit x mendekati C dari kanan dari si fx adalah min tak hingga. Khasnya min tak hingga nanti fx kurang dari beta gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga, yang keempat, jadi ngerti 1 ini nanti bisa ngerti 4. Limit x mendekati C dari kiri dari fx itu adalah min tak hingga. Jadi ada 4. Nah, cuman yang dijelaskan 1 saja sudah analog, nanti yang lainnya. Terus contoh misal gx adalah seper x, telah ditunjukkan bahwa limit ini tidak ada ya, karena limit kanan limit kirinya tidak ada. Ditunjukkannya di 436 yang tadi di atas ya. Akan tetapi mudah ditunjukkan, ini yang paling
mengesalkan ya. Kata siapa mudah? Obvious gitu. Mudah ditunjukkan bahwa limit f di 0 dari kanan adalah tak hingga, limit f di 0 dari kiri adalah min tak hingga. Kalau yang disebut mudah ditunjukkan adalah ada grafiknya terus saya tunjukkan, ya memang mudah ya. Untuk x mendekati 0 dari kiri dia menuju tak hingga, untuk x mendekati 0 dari kanan dia menuju ke tak hingga. Ya ini tadi min tak hingga ya. Min tak hingga, ya ini tadi menuju ke tak hingga. Oke, maksudnya adalah itu. Terus itu adalah gx sama dengan super x. Bagaimana dengan gx pangkat e super x? Nah, sama. Tadi sudah kita bahas untuk yang super x, yang sebelumnya lagi, yaitu yang ini, tentang limit kanannya dia menuju ke 0 yang tak hingga. Sedangkan limit kirinya tidak tak hingga. Oke. Mudah ditunjukkan, mudahmu dewe gitu ya, kalau lagi pusing-pusing baca seperti itu. Tapi yang ini memang mudah ya, tinggal mengikuti definisi dari limit, dan karena fungsinya juga bisa dengan mudah dibayangkan e pangkat super x, lebih-lebih sudah tahu grafiknya. Yang ketiga, pembahasan kita yang terakhir adalah limit di tak hingga. Berarti x-nya yang menuju ke tak hingga. Kalau saya bilang x menuju tak hingga, x mendekati c, itu jangan dikira x-nya jalan ya. Jadi istilah x mendekati c, itu ada yang bilang x dekat dengan c, ada yang bilang x mendekati c. Ya enggak apa-apa, sama-sama benar, konsepnya memang begitu. Cuman kalau kalian ragu, takut salah paham, baca saja itu bukan x mendekati c, tetapi x dekat dengan c. Karena kalau mendekati itu kesannya seiring berjalannya waktu dia semakin dekat gitu ya. Semakin dekat gitu. Bukan itu ya. X-nya ya x dekat dengan c. Masalahnya seberapa dekatkah dekat, itu yang jadi pembahasan dulu waktu di kalkulus. Jadi jangan dikira x-nya itu jalan, ya x-nya segitu. Ada beberapa hal yang bisa kita langsung pahami di sini. Kalau saya nulis x mendekati tak hingga begini, apakah x per x itu sama dengan 1? Jika x menuju ke tak hingga, x suatu bilangan real ya, apakah x per x itu sama dengan 1? Iya. Kenapa? Karena x tidak sama dengan 0. Dari mana tahu? Kalau x sama dengan 0, dia tidak dekat dengan tak hingga. Ya. Kalau x itu dekat dengan 1, apakah x per x itu sama dengan 1? Iya. Kenapa? Karena kalau x dekat dengan 1, tidak mungkin dia 0. Kenapa? Karena 0 tidak dekat. Wong 0,9995 saja tidak cukup dekat kok, apalagi 0 itu jauh. Nah, nanti itu tolong dipahami makna itu ya. Jadi nanti misalkan untuk x mendekati tak hingga, maka untuk alfanya positif, maka alfa per x pasti juga positif. Loh, kok dari mana kok tahu begini? Karena x-nya dekat dengan tak hingga. Wong x dekat dengan 1 saja dia sudah pasti positif kok. Apalagi dia dekat dengan tak hingga, ya pasti positif. Jadi positif dibagi positif hasilnya gitu. Nah, meskipun kita nggak tahu persis x itu berapa dan memang harusnya tidak tahu, tapi kita bisa yakin x itu bukan siapa. Kalau saya punya begini, x pasti lebih dari 15 juta ya. X pasti positif, X pasti tidak sama dengan 0. X mendekati 1, X pasti tidak sama dengan 1, X pasti tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0-nya tapi pasti lebih dari 0 gitu ya. Oke lah, itu hal yang sederhana tapi sangat penting nanti waktu dipakai untuk mengerjakan soal atau untuk ya mengerjakan suatu permasalahan gitu ya. Limit di tak hingga berarti ininya yang menuju ke 0, ini menuju ke tak hingga, ini menuju ke tak hingga.
Jika limitnya ada, misalkan L, maka untuk lingkungannya itu sudah enggak lagi lingkungannya C ya. Artinya X-nya menuju ke tak hingga itu begini. Adakah bilangan real yang lebih besar dari A, sedemikian sehingga untuk X lebih besar dari K, semakin dia ke kanan, semakin di kanannya K, maka jaraknya F ke L itu kurang dari epsilon. Nah, perlu dipahami di sini ini adalah khasnya X menuju ke tak hingga, ini adalah khasnya bahwa si Fx-nya menuju ke L. Kalau tadi F-nya menuju ke tak hingga, tadi alfa kurang dari Fx gitu ya. Kalau F-nya menuju min tak hingga, Fx kurang dari beta, untuk betanya suatu bilangan real. Kalau dulu kita belajar sebelum ke extended ini, belum ke konsep limit yang diperluas ini, X-nya menuju ke C, Fx-nya menuju ke L seperti ini. Jadi digabungkan dari beberapa beberapa yang sudah pernah dipelajari. Saya yakin nggak memusingkan lah, ya yang seperti itu saja. Kemudian teorema jika seperti ini ya, F itu dari A ke R, terus kemudian dari A sampai tak hingga itu subset dari A. Ini syarat ya. Artinya apa? Artinya untuk X mendekati tak hingga itu aman. Fx-nya pasti ada. Kenapa Fx-nya ada? Karena X-nya di A. Loh, itu jaminannya. Jaminan kenapa kok subset A, ini interval A sampai tak hingga itu kok kenapa harus jadi subset dari si A ini. Alasannya adalah itu biar Fx-nya terdefinisi. Maka pernyataan berikut ini ekivalen. Jika limit f di x menuju tak hingga adalah L, maka ini kriteria barisan ya, setiap barisan xn yang di A ini sehingga limitnya tak hingga, maka barisan ini konvergen ke L. Dulu limit x mendekati C dari fx sama dengan L, kriteria barisannya kita peroleh xn, ini singkatnya nulis ya, singkatnya nulis xn menuju ke C, maka fxn menuju ke L. Saat limit x menuju ke tak hingga dari si fx itu, atau ini ya, ini menuju C lagi, tak hingga itu jika xn menuju ke C, maka fxn-nya barisannya ini menuju ke tak hingga. Mengikuti. Begitu juga untuk limit x mendekati tak hingga dari si fx sama dengan L, itu kita punya jika xn itu konvergen ke tak hingga, artinya xn itu nilainya semakin lama semakin membesar, tidak ada batasnya. Maka kita peroleh si fxn-nya ini ternyata konvergen ke L. Termasuk nanti limit x mendekati tak hingga dari si fx adalah tak hingga juga. Nah, jadi otak-atiknya ini, gabungan-gabungannya ini sangat luas. Maksudnya itu kita belajar satu konsep yang itu x menuju siapanya atau limitnya adalah berapanya ini diganti-ganti, ya tinggal pakai potongan-potongan definisi dari yang kemarin sudah kita pelajari, begitu saja. Ya, mudahnya di situ, mudah materinya. Entah nanti kalau dikasih soal bingung ini mau jawab bagaimana ya. Ya enggak lah, mudah-mudahan enggak bingung. Enggak bingung Pak, stres, jangan. Ini lagi soalnya sama ya, limit ini untuk x-nya 0, limit gx sama seper x untuk x yang mendekati tak hingga adalah 0. Jadi limit x menuju ke tak hingga dari gx adalah 0. Terus kemudian yang ini juga demikian, x mendekati tak hingganya juga sama dengan 0, sama dengan yang di sini. Selanjutnya masih ada lagi enggak ini? Definisi lagi, ini definisi apa? Misal A di R, F adalah begini, A ini dia adalah subset dari A. Maksudnya
dari A sampai tak hingga itu nanti fx-nya ada nilai fx-nya gitu ya kalau dia subset dari A, karena A itu adalah domain dari si F. Kita katakan F menuju ke tak hingga, ini dibuang dulu biar tidak pusing. Saat X menuju tak hingga, loh ini yang tadi saya tulis ya, yang ini maksudnya. Nah, nggak perlu ribet-ribet ya, ini sudah sama kayak yang tadi, cuman mengganti menuju ke siapa atau limitnya berapa gitu. Ini X menuju ke min tak hingga dari fx adalah tak hingga jika untuk setiap alfa di R, kita pakai notasi yang sama saja. Kalau alfa biasanya untuk yang menuju ke tak hingga, kalau beta menuju yang min tak hingga gitu ya. Untuk setiap alfa di R terdapat K sedemikian sehingga jika X lebih besar dari K berlaku Fx lebih besar dari K. Fx lebih besar dari si A. Kenapa dia lebih besar dari si alfa ini harusnya ya. Kenapa dia lebih besar dari si alfa? Karena dia menuju ke tak hingga. Oke, begitu juga dengan X-nya menuju ke tak hingga, Fx-nya menuju ke min tak hingga. Nanti bisa diputar-putar di situ. Teorema ini limitnya min tak hingga loh kan yang tadi dibicarakan. Ini saya anggap sudah oke ya. Diotak-atik saja seperti yang tadi. Teorema apa lagi ini? 4, 3, 15. Misal A di R, Fg dari A sampai R. Misal ini. Maka ini sekarang yang pembagian limit X mendekati tak hingga dari Fx sama dengan dari Fx per Gx adalah L. Jadi menuju tak hingga, tapi nilai limitnya dia tidak menuju ke tak hingga atau min tak hingga, tetapi L untuk suatu bilangan real L. Kalau ini terjadi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika L positif, maka limit F adalah tak hingga, jika dan hanya jika. Ini implikasi, yang ini biimplikasi ya. Jadi begini, jika P maka Q, tapi Q-nya suatu biimplikasi. F menuju tak hingga jika dan hanya jika G-nya menuju ke tak hingga. Saya kasih gambaran. Jika F-nya ini menuju ke tak hingga, tetapi G-nya menuju ke suatu nilai, sebut saja M, pasti hasil pembagiannya juga tak hingga, nggak bisa L. Nah, kalau jadi maknanya tadi salah satu maknanya begitu ya. Kalau Gx ini menuju ke tak hingga dan Fx itu menuju ke suatu nilai M, ya, pasti dia nilainya adalah 0. Ini L-nya nggak boleh 0 ya, ada tulisannya. Pasti L-nya adalah 0. Jadi kesimpulannya kalau dia tidak 0 dan dia tidak tak hingga, maka jika F menuju ke tak hingga, maka G juga menuju ke tak hingga. Sebaliknya, jika G menuju ke tak hingga, F menuju ke tak hingga juga. Tentu saja ada kemungkinan lain ya. Si G-nya menuju ke M, si F-nya menuju ke P. Ya bisa saja P dibagi M itu sama dengan L. Cuman itu tidak jadi bahasan karena agak sederhana. Sedangkan jika L-nya itu negatif, ini masalah menuju ke siapa? Sama seperti tadi ya. Jika dia menuju ke tak hingga, maka dia menuju ke min tak hingga. Ya. Kenapa dia tidak menuju ke tak hingga juga? Nanti kalau dibagi jadi L-nya positif. Sebaliknya, jika G-nya menuju ke tak hingga, maka Fx-nya menuju ke min tak hingga. Untuk L-nya negatif. Nah, mainnya sebenarnya di situ sederhana. Sederhana kalau dibikin ruwet ya jadi ruwet ya. Gambarannya adalah seperti itu. Jadi kalau yang ini saya kasih bonusan ya. Jika L-nya positif, maka pasti terdapat suatu bilangan yang lebih besar dari A ini, karena ini adalah dari A sampai tak hingga ini adalah unsur atau subset di A ya. Jadi Fx-nya di sini pasti ada.
maka pasti ada, kalau di buku itu A1 itu lebih dari A sedemikian sehingga 0 kurang dari setengah L. Kenapa L? Kenapa setengah L lebih besar dari 0? Karena L-nya positif. Kita main yang nomor 1 dulu. Dan si L tadi pasti tidak lebih dari si Fx dikurangi Gx. Kenapa kok bisa begini? Padahal Fx per Gx-nya itu dia sama dengan L. Kenapa dia lebih dari? Karena kalau L-nya itu positif, L itu pasti lebih besar daripada setengah L. Ini di bab 1 ya, nggak usah saya jelaskan. Jadi karena Fx per Gx tadi itu sama dengan L, untuk X yang menuju ke tak hingga, maka pasti dia lebih besar dari L dikali setengah. Dan ini kita peroleh 3/2L untuk X-nya lebih besar dari si A1 tadi. Mudah-mudahan nggak bingung. Kok saya hapus? Sehingga dari sini kita peroleh, kalau saya kalikan ya, ini saya kalikan ke sana, setengah L dikali Gx kurang dari si Fx, ini harus dikalikan juga ke sana, kurang dari 3/2L Gx untuk setiap X-nya, jangan lupa untuk setiap X-nya lebih besar dari si A1 tadi. A1-nya lebih besar dari si A. Dan A1 bagian dari A kapital ini. Maka kita peroleh itu, sehingga limit dari limit dari F-nya tak hingga jika G-nya tak hingga, dan begitu juga sebaliknya. Ini sketsa buktinya, ini yang tadi saya otak-atik waktu di sini tadi saya kasih panah-panah tadi, gambaran intuisinya. Ada lagi enggak? Oh, terakhir. Jam berapa ini? Oke, pelan-pelan ya. Karena ini terakhir. Limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N adalah tak hingga. Ini kita kasih nama Gx biar gampang. Jadi Gx itu sama dengan X pangkat N. X-nya yang jelas domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga ya. Karena kalau X-nya itu 0, nanti ada pembagian dengan 0. Untuk setiap, karena limit X mendekati tak hingga ya, untuk setiap kita pakai alfa. Kalau beta tadi kita sepakati, untuk yang X menuju ke min tak hingga. Untuk setiap alfa bilangan real, pilih K. K adalah maksimum, atau biar lebih gaya adalah supremum dari 1 dan si alfa. Mau diarahkan kemana ini? Sehingga untuk setiap N, setiap X ya, kalau N biasanya kita pakai di barisan, setiap X lebih besar dari K, kita punya diperoleh si Gx tadi, yaitu X pangkat N tadi, itu pasti lebih besar dari X. X pangkat N pasti lebih besar daripada X pangkat 1 kalau X-nya positif. Ya, kalau X-nya positif. Ini berlaku untuk setiap N bilangan asli. Jadi ada sama dengannya untuk kemungkinan N-nya sama dengan 1. Dan si X ini lebih besar dari si alfa. Ya, X-nya kan lebih besar dari K. Sedangkan K itu adalah maksimum atau supremum dari 1 dan alfa. Karena K itu supremum dari 1 dan alfa, maka pasti K itu lebih besar dari 1,
K itu lebih besar sama dengan 1, sekaligus K itu lebih besar sama dengan alfa. Seperti itu. Jadi kenapa kok diperoleh ini, alasannya adalah itu. Sehingga diperoleh X itu lebih besar dari alfa. Dan karena tadi alfanya sebarang, maka kita katakan mu'anakoh ini ya. Therefore, limit X mendekati tak hingga dari si Gx adalah tak hingga juga. Gx-nya tadi X pangkat N tadi. Oke, gitu untuk X pangkat N. Jadi seperti ini. Coba ada yang miss enggak yang tadi saya tulis. Kenapa saya pakai alfa? Kenapa enggak beta? Meskipun sama saja. Karena kita masih belajar, biar kita tahu kalau alfa itu berarti untuk yang menuju ke tak hingga begini. Menuju ke tak hingga yang mana? Menuju ke tak hingga yang ini ya, bukan untuk yang X-nya. Karena tadi dipakainya adalah seperti itu. Kita pilih K dari 1 sampai alfa, alfanya nanti alfanya bisa besar. Artinya kalau alfanya kecil, apalagi alfanya sampai negatif, jangan sampai memilih K yang seperti itu, nanti dia nggak akan jalan gitu ya. Makanya ini dibatasi 1 lah, nggak mau 1 Pak, setengah boleh ya. Ini untuk memotong agar alfanya itu jangan kecil ya, seperti itu. Kemudian yang B, yang C, yang D, sebentar, sulit enggak ini? Ini ke sini sama-sama X pangkat N. Untuk N genap dan ini untuk N ganjil. Saya kira tidak susah ya. Kalau stuck bisa lihat buku juga, karena di buku juga ada. Oke, mungkin saya akhir itu, saya nggak bisa lama-lama kalau Zoom itu. Sampai sini ada pertanyaan, saya buka pertanyaan dulu wes. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Biasanya suka bertanya ya. Ini nggak ada kamera, jadi saya nggak bisa menampakkan diri ini. Kameranya di ruang sebelah. Halo, masih mengikuti? Atau saya karaoke sendiri ini? Masih. Masih mengikuti ya. Pusing atau gampang? Ya, gampang sekali pusingnya Pak. Gampang pusing. Ada yang bertanya? Saya tunggu beberapa saat. Gini, kalau di suasananya itu memang beda ya. Kalau di rumah itu boleh jadi kalian saat ini kebetulan bisa sangat fokus pas nge-zoom, nggak ada gangguan, sinyalnya bagus, lagi mood juga, sudah makan, sudah sholat gitu ya. Tapi begitu beranjak keluar kamar, misalkan nge-zoomnya di kamar, boleh jadi hilang ya. Karena memang barokahnya ruang kelas itu juga nggak bisa dikesampingkan ya. Suasananya masih terbawa, suasana belajarnya. Kalau di rumah kalian moro-moro kok tiba-tiba hilang gitu, jangan terlalu panik ya. Boleh jadi kalian tidak sendiri karena ada temennya yang seperti itu. Tapi ya semoga cepat boleh ke kampus ini semuanya. Ini kemarin saling curhat juga kalau ngajar nge-zoom begini atau buat video itu tenaga yang dibutuhkan itu berkali-kali lipat. Jadi ya butuh energi yang ekstra baik untuk yang ngajar, apalagi yang kalian ya pasti energinya harus lebih besar lagi dalam kondisi yang seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan belajarnya, dimudahkan belajarnya, dijaga sehatnya, dijaga semangatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.